Menohok, tanggapan pendiri Partai Demokrat, Gede Pasek hingga Bobi Tiryadi atas puisi SBY. Penulis, Niha Alif. Setelah ketahuan memalsu akta pendirian hingga membuat Kongres abal-abal 2020 silam, kubu Cikeas harus menerima konsekuensinya saat ini. Tak hanya bermasalah dengan hukum, pihak Menkumham juga berpeluang mengesahkan KLB Deli Serdang. Kalau sudah begini, Partai Demokrat akan kembali pada pemilik asli di bawah komando Muldoko. Jangankan mimpi sebagai capres atau cawapres di 2024 nanti, panggung AHY akan terhenti sebagai gelandangan politik. Menyikapi hal ini, SBY yang terkenal dengan strategi playing victim dan tukang kriminalisasi tak tinggal diam. Mulai dari jalur safari ke pemerintah hingga mantan wapres akan dia lakukan lewat AHY. Konferensi pers juga berkali-kali dilakukan dan ditutup dengan ikrar setia pada AHY yang dipimpin Ibas. Seperti biasa, dalam keadaan seakan tak berdaya padahal hartanya sangat berlimpah, SBY menggunakan bakat artisnya. Bosan dengan drama, lagu dan pantun, kini saatnya unjuk gigi dengan puisi. Sebelumnya dilansir dari suara.com, SBY mengunggah tulisan berjudul "Kebenaran dan Keadilan Datangnya Sering Lambat Tapi Pasti" di sejumlah akun media sosialnya. Berikut beberapa cuplikan unggahan SBY dalam beberapa akun media sosialnya. Kebenaran dan keadilan datangnya sering lambat, tapi pasti, oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Malam itu Cikeas bagai kota mati, atau seperti dusun kecil yang terbentang di kaki bukit yang sunyi. Suasana sungguh mencekam, hening dan sepi. Di keheningan malam itulah, aku berkontemplasi untuk mencari hikmah dari cobaan baru yang kualami. Dalam kekuatan iman yang kumiliki, aku bertanya kepada Sang Pencipta, juga mengadu, mengapa cobaan ini mesti datang seperti ini? Perbuatan dan perlakuan sejumlah sahabat yang sangat melukaiku, juga melukai orang-orang yang setia, yang mencintai dan berjuang di sebuah perserikatan partai politik, yang selama 20 tahun aku juga ikut bersamanya. Menanggapi puisi SBY, salah satu pendiri Demokrat Hengki Luntungan menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sedang playing victim lewat sebuah puisi yang ia buat. Hengki berujar puisi tulisan SBY hanya penuh dengan kebohongan. Sebut saja kata Hengki. Kebohongan pertama ialah mengenai klaim SBY yang telah 20 tahun bersama Partai Demokrat, hingga pengakuan mengenai SBY yang menjadi penggagas. Akhirnya isi puisi ini adalah playing victim yang penuh kebohongan. Kau ditinggalkan, padahal kau yang meninggalkan orang-orang yang mendukungmu, kata Hengki kepada wartawan. Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Hengki mengatakan bahwa yang sebenarnya terjadi ialah SBY yang lupa bahwa 18 tahun yang lalu, SBY kala itu memohon untuk diterima sebagai salah satu anggota Partai Demokrat. Namun setelah masuk, Hengki memandang SBY justru berbuat licik. Kelicikan itu, dikatakan Hengki, tercipta dari tindakan SBY yang menyingkirkan para pendiri Partai Demokrat melalui perubahan Mukadimah dan ADART partai. Ditambah penyebutan SBY dan Vence yang merupakan founding father. Hengki berujar dalam hal itu, SBY yang justru meninggalkan dan mencampakkan. Senada dengan Hengki, I Gede Pasek ikut memberi tanggapan yang tak kalah menohok. Seperti dilansir dari sindonews.com, tulisan dan video podcast Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, berjudul "Kebenaran dan Keadilan Datangnya Sering Terlambat Tapi Pasti", terus mendapatkan tanggapan. Kali ini, mantan kader Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang memberikan komentar menohok. Cocoknya itu ditempelkan untuk Mas Anas Urbaningrum, bukan di SBY menurut saya. Tetapi Mas Anas nggak cengeng, ujar Gede Pasek Suardika. Jumat, tanggal 19 Maret tahun 2021. Pasek mengatakan, Anas Urbaningrum, AU, tetap tegar menjalani dengan tirakat yang ketat.
Sebab ketidakbenaran dan ketidakadilan yang didapat AU selama ini justru karena ada kontribusi langsung dan tidak langsung dari SBY ketika berkuasa dan mengambil alih Demokrat menjadi properti keluarga, kata Pasek. Tak hanya internal PD yang gerah akan kelakuan SBY. Masyarakat luar pun gerah dengan keprihatinannya yang sebenarnya adalah karma yang ia terima. Seperti diberitakan Sindonews.com. Kini muncul puisi tandingan yang dibuat oleh Divisi Komunikasi Publik Perhimpunan Pergerakan Indonesia, PPI. Bobi Triadi. Puisi tersebut berjudul Renungan Karma buat SBY. Puisi Renungan Karma buat SBY. Malam itu kau melihat Cikeas bagai kota mati, atau seperti dusun kecil yang terbentang di kaki bukit yang sunyi. Suasana sungguh mencekam, hening dan sepi. Itu hanya perasaan saja. Aku tahu tanpa perlu kau katakan dengan nada lirih. Tentang mata yang sulit terpejam, tentang hati yang terus terjaga dan tentang pikiran yang terus mengembara. Hingga kursi coklat tua itu memanggil. Cobaan adalah karma, bukan cobaan yang datang tanpa sebab. Mengapa karma menghampirimu hari-hari ini? Apa yang telah kau perbuat dan lakukan terhadap sahabat? Sahabat yang dulu memanggul tubuh besarmu menuju masa-masa kejayaan itu, apa yang telah kau perbuat kepada mereka-mereka yang hingga kau hari-hari ini merasakan luka? Dan kenapa perih luka itu juga harus anak-anakmu rasakan? Kenapa karmamu harus dirasakan oleh anak-anakmu, menantu-menantumu dan cucu-cucumu? Ku yakin, inilah karma. Karma yang datang tak harus segera. Karma yang datang dengan kepastian. Satu yang harus kau lakukan untuk menyingkirkan karma: meminta maaf dan dimaafkan. Datangi mereka-mereka yang kau sakiti dengan brutal. Begitulah beberapa cuplikan ayat isi puisi balasan untuk SBY. Semoga yang merawat yang berkenan membaca dan meresapi, termasuk masukan, kritikan atau juga sindiran dari mantan teman seperjuangan. Tak perlu SBY menampang muka melas yang membuat bangsa ini turun kelas. Posisi yang tepat adalah aktor yang terzolimi, bukan majelis tinggi partai apalagi Presiden RI. Meminjam kata Anies, bangsa Indonesia dan founder PD telah mengambil keputusan yang fatal karena telah mempercayainya. Akhirnya SBY akan jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tak semua yang bertampang melas benar-benar teraniaya. Bahwa mereka kerap merasa dizolimi. Sejatinya bisa jadi orang jahat yang memakai topeng agar orang lain tak curiga akan kebrutalannya. SBY adalah Soeharto kedua, tapi dalam bentuk yang lebih menyeramkan. Ibarat seorang pembunuh berdarah dingin. Orang ini tega menyakiti dengan wajah seakan-akan dirinya yang terluka. Sobat Berita, demikian kilas informasi terkini. Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.